Shalom. 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 Bapak Ibu semuanya boleh saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, puji Tuhan. Hari ini hari yang spesial, pada hari Kamis ini kita sama-sama peringati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita perkatakan Mazmur 91 kemudian 5 arti Pentakosta ketiga. Silakan media. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sambil sorak-sorai bagi dia seruan haleluya. 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 Mari sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan, hari yang spesial ini. Kami sama-sama dengan umat-Mu, para pengerjaan di tempat ini bersyukur. Tuhan, Kau naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami di bumi. Engkau janjikan penghibur, penolong bagi setiap kami. Bahkan ya Tuhan, Kau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami para kekasih-kasih-Nya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh di mana Kau berada, di situ pun kami berada. Horalabatakan nasyandara labara 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 labara. Mana ada Allah seperti-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh memikirkan kehidupan setiap kami. Bukan hanya Kau tebus setiap kami, namun Kau pikirkan untuk supaya di mana Tuhan berada, kami pun berada. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa ya Tuhan.
Sungguh Engkau Allah yang peduli hidup kami, Tuhan, masa depan kami, Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang peduli atas kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Kau teramat baik Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Dia ada di sini, Kau hadir di sini. Ucapkan terima kasih Aba, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Yesus baik. Henti-hentinya mulut kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami adalah orang-orang yang sungguh bangga kepadamu ya Allah. Makasih Tuhan untuk cinta-Mu yang begitu dalam bagi setiap kami. Mari biar kekudusan itu melingkupi setiap kami dalam ibadah yang pertama ini. Makasih Roh Kudus, selawat kami sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Dia. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami menghormati kehadiran-Mu pagi ini ya Aba. Kami tahu Kau ada di sini. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru.
menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Kami datang ya Tuhan, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Kau Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saudara sendiri angkat tanganmu. Kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, surga bumi. Kudus, kudus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Apakah di antara kita hari ini, pagi ini ada yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh melambaikan tangan di tempat. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Di belakang saya, sebelah kiri saya di belakang. Selamat datang Bapak, Ibu. Jika belum memiliki tempat ibadah yang menetap, hari Minggu dan seterusnya boleh bergabung dengan kami. Tepuk tangan sekali untuk Tuhan Yesus yang dahsyat, sorakan. Hari ini adalah kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Katakan amin. Amin. Supaya kata Tuhan, dimanapun Tuhan berada, saudara dan saya pun ada di sana. Tos kanan kiri katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihiku. Tepuk tangan sama-sama. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan, ku menang dan kau menang. Ku menang, kau menang. Bersama Yesus Tuhan. Yes, ku menang, kau menang. Di dalam peperangan. Ya, ku menang, kau menang. Atas segala, yes. Haleluya, haleluya. Boleh sama-sama. Haleluya. Haleluya. Ya hidup. Haleluya, dia naik. Oh, haleluya. Haleluya. Dia Haleluya, dia naik. oh, nyatakan hidup, hidup, hidup selamat. Yesusku hiduplah, hidup selamat. Yes, hidup selamat. Ya, hidup, hidup, hidup. Dengan bangga katakan, tidak ada Allah seperti Dia. Yes, hidup selamat. Yesus, sama-sama. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Nyatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat? Tidak ada. dalam nama Tuhan Yesus, ada Dalam nama Yesus, dalam dalam nama Yesus, ada kemenangan. haleluya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, iblis mantap. dalam nama Tuhan Yesus, Siapa dapat? dalam nama Tuhan Yesus, Nyatakan ku menang, kau menang. bersama Yesus, Ku menang, kau menang. Haleluya. Sekarang tunjuk kanan kirimu. Ku menang, kau menang. Lihat kanan kirimu. Yes. Ya. Ku menang atas segala setan. Sama-sama. Haleluya. Oh, kau turunlah Roh Kudus. Amin. Oh, haleluya. Kita sorak haleluya 3 kali sambil lompat. 3, 4. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Orasi Pondok Daud yang artinya tepuk tangan untuk Tuhan disorakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang membawa anak kecil atau balita atau batita, supaya saudara dan saya bahkan tetangga sebelah kita tidak mengganggu. Dengan senang hati boleh membawa anak-anak kita untuk dibawa bergabung dengan teman-temannya sekolah minggu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Horalabaya syandaralabaralabaralabaralabar. Dan hari ini kami akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Biar setiap kami melakukannya dengan tulus hati dan cinta yang dalam juga kepadamu. Urapi setiap kami Tuhan pagi ini tanpa terkecuali. Sungguh hari-hari ini kami perlu Engkau. Lebih dari hari-hari yang lalu ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Yes Lord. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk dapat menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain Seperti Engkau ya Allahku. besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Tiada lain yes Lord seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Lawat setiap kami, bahkan ketika firman itu ditaburkan, Kau sendiri yang berbicara kepada setiap kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1:8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga.
Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini tujuan untuk murid-muridnya. Karena itu kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan diserupa dengan gambarnya. Roma 8:29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?'
pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh, seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikuti Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama-sama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapat upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga mengenai keselamatan. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita. Agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian,
kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip benar doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa Roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow! Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai?
Jawabannya belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya! Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Janganlah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia baptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka disebutkan dengan glosa
Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah. Yaitu yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan supaya mengerti. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 28. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4, Kisah 10 ayat 46, Kisah 19 ayat 6. Yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya dalam bahasa yang dimengerti. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, dan di mana saja kita berada. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur." Memasuki tahun 2026, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya bahwa tahun 2033 adalah target untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang terjadi pada tahun 2026 ini? Pesan yang Tuhan sampaikan sejak tahun 2025 tentang kondisi global yang tidak sedang baik-baik saja akan terjadi lebih dahsyat pada tahun 2026 ini. Tahun 2026 tahun yang penuh ketidakpastian. Tahun di mana peperangan, bencana alam, krisis ekonomi yang makin hebat. Tahun di mana keadaan akan semakin sukar. Ke depan ini kita memasuki tahun yang berbeda. Tuhan berpesan melalui Yeremia 33 ayat 3. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, doa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Banyak berdoa dalam roh, artinya banyak berbahasa roh. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari berbahasa roh. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang belum berbahasa roh.
Tuhan. Mereka angkat tangan di hadapan Tuhan. Berikan mereka bahasa-bahasa yang baru ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri semua. Kita akan masuk perjamuan kudus. Sudah terima roti dan anggur? Ada yang belum? Silakan. Ya, kita mulai. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Ya Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau ya Aba? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau memikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Introspeksi. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk diselesaikan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya. Ampuni Tuhan, ampuni. Kau melihat anak-anak yang minta ampun padamu ya Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ayakkan kami. Makasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, haleluya. Shalom. Ya, berapa banyak yang diberkati pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman tambahan. Dan sebelum pengumuman tambahan, kami dengan sukacita menyambut Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di GBI Tiga Raksa. Kami minta sekali lagi boleh lambaikan tangan di tempat yang baru pertama kali beribadah. Ya, puji Tuhan ada di belakangnya. Ya, dengan sukacita kami menyambut Bapak dan Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Tiga Raksa ya. Baik, beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, doa pagi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 jam 5 pagi di tempat ini, mengundang Bapak Ibu untuk hadir. Yang kedua, ibadah Youth GBI Tiga Raksa hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 jam 19 WIB di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang ketiga, ibadah hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, ibadah pertama sampai yang ketiga akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Yemi Matiti. Dan yang keempat, Sil Gabungan 3D, Tiga Raksa, Perumpung dan Hor akan diadakan di GBI Tiga Raksa pada tanggal 16 Juni 2026 dengan biaya 50.000. Sil ini khusus untuk SD kelas 1 sampai kelas 6. Pendaftaran dapat melalui kontak di atas ke KIMA atau langsung ke ruang ibadah anak paling lambat tanggal 31 Mei 2026. Dan yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum dan perawatan gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, silakan dimasukkan di kotak yang sudah tersedia di depan. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Untuk doa persembahan kami minta Pak Gembala. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri semua. Kami datang kepadamu Tuhan tidak dengan tangan hampa. Dengan ucapan syukur kami bawa persembahan kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami, persembahan umum, persembahan untuk perawatan gereja. Juga anak-anakmu yang akan mengembalikan miliknya Tuhan melalui persepuluhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat berlimpah-limpah. Dan hari setiap belang-belah yang mencuri hasil usaha anak-anakmu ya Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, aktivitas kami Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih kami memberikan sukacita karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memberi sama-sama katakan
Amin. Selamat memberi, Tuhan berkati dan silakan duduk kembali saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu dan sekarang, Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan dulu sekarang. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorakan haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkati berlimpah, limpah, limpah. Amin.